Lalu malaikat apa ini? Tuhan. Ini malak Yotefave. Ya, memberanya Allah. Saya garis bawahi, siapakah malak Yotefave ini? Menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di dekat Syur. Kata Hagar, ya. Nanti malaikat Tuhan ini dipanggil sebagai apa nih? Malaikat Tuhan ini dipanggil sebagai apa? El Roi. Ya. Kita baca dari ayat atas, malaikat selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepada engkau mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan seorang laki-laki ini, ya. Lalu kita lihat di ayat yang ke-13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya, malaikat Tuhan itu dipanggil sebagai apa? El Roi. Artinya Allah Maha melihat. Oke, kita lanjut teman-teman. Lihat siapa malaikat Tuhan ini. Ya. Kita buka teman-teman di dalam Kejadian pasal 22 ayat 15. Kejadian 22 ayat yang ke-15. Dia bilang apa? Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau upah apa-apakan dia. Sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan. Ya. Ayat yang ke-15. Dia bilang apa? Ayat yang dari ayat Kejadian 22 ayat yang ke-15, dari ke-15. Untuk kedua kalinya berserulah apa ini teman-teman? Malaikat Tuhan. Siapa malaikat Tuhan ini teman-teman? Malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Malaikat Tuhan. Ya kan? Dari langit. Lalu katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri demi firman Tuhan. Saya garis bawahi, siapa malaikat Tuhan ini teman-teman? Malaikat Tuhan ini siapa teman-teman? Nah, ini pertanyaan besar, ya. Lalu kita lihat lagi teman-teman di dalam Kejadian pasal 31. Teman-teman catat, nanti akan temu titik temunya. Kejadian 31 ayat 11. Dan malaikat, ini apa mau menjelaskan tadi? Malaikat Allah, malak, berfirmanlah kepada mimpi Yakub. Yakub menjawab malaikat Tuhan, malaikat Allah itu dengan sebutan apa? Iya Tuhan. T-nya. Malak Adonai, ya Tuhan. Teman-teman perhatikan baik-baik. Nanti kita lihat siapa yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir. Ya, kita lihat teman-teman. Ya, siapa yang membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan tanah Mesir? Kejadian 48. Dalam Kejadian 48 ayat 15. Ya. 48 ayat 15 dia bilang apa? Sesudah itu diberkatinya Yusuf, katanya nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku. Yang Pak Bobo menjelaskan, gembala. Ya. Dan sebagai Allah itu sebagai apa? Allah itu dialegorikan dikatakan sebagai malaikat. Kejadian 48 ayat 16. Yang telah melepaskanku dari bahaya. Dialah ini. Dialah. Ya. Sekarang kita perhatikan teman-teman. Ya. Allah bangsa Israel yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Ya. Lihat. Teman-teman perhatikan. Keluaran pasal 13. Ayat yang ke-21. Dia bilang apa? Tuhan telah berjalan di depan mereka pada siang hari, tiang awan, dan pada malam hari juga. Lihat, Tuhan yang berjalan di depan mereka, yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Tuhan, ya. Kita lihat teman-teman, ini klimaksnya teman-teman.
4 mawar guys. 4 mawar guys. 3 mawar. Kurang 3 orang yang berbeda. Cepat, kurang lagi. Cepat, mari kita lanjut. Lanjut. Satu lagi. Satu orang yang berbeda. Jangan membawa. Mantap. Terima kasih banyak. Terus berkati. Kejadian 24 ayat 7 teman-teman. Tuhan Allah yang kali tiga. Sampai tantang lu ya, tantang lu. Kali tiga teman-teman. Kali tiga coba silakan. Supaya yang dibawa dong kepanasan nih, kadrun. Apa muncul? Kali tiga, haleluya di sebelah ya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Ini ada panas, ada kadrun, ada panas. Jadi teman-teman perhatikan teman-teman. Lanjut. Tuhan ini klimaksnya. Tuhan Yotevave Elohimmu yang mempunyai langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, yang berfirman kepadaku serta yang bersumpah kepadaku demikian, kepada keturunanmu akan kuberikan negeri. Jadi teman-teman, dialah yang telah mengutus malaikatnya, firmannya, memraknya, diburnya. Malaikat itu dipanggil sebagai, malaikat Allah dipanggil sebagai apa? Ya Tuhan yang Pak Bom menjelaskan dari awal tentang Kurios tadi. Jadi gini teman-teman, ini berbicara tentang spiritual bangsa Israel terhadap Allah dengan bangsa Israel. Jadi kita harus memahami dengan baik tentang Tuhan itu dalam Tuhan yang huruf besar itu dalam kebagaimanaan Dia. Bapa, firman-Nya dan Roh-Nya yang kudus yang tidak bisa terpisahkan. Yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga Yesus Kristus berkata di dalam kitab Yohanes, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Genestai katanya. Itu bentuk was. Nah, bentuk was kita berbicara tentang Yod-Heh-Vav-He itu, menurut orang Yahudi, mengatakan itu ada hubungan antara beberapa kata, yaitu Hayah, Hove, dan Yike. Nah, sehingga kita lihat di poin pertamanya teman-teman. Teman-teman perhatikan. Ini saya lihat dalam Habibitnya, teman-teman perhatikan. Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya kan? Yohanes pasal 1 ayat 1. Jadi ada. Bereshit Hayah Hadavar. Teman-teman. Bereshit Hayah Hadavar. Pada mulanya. Hayah. Ya, Hayah ini artinya he was. Firman itu telah ada dan bersama-sama dengan Allah. Wahadavar Hayah im ha Elohim fo Elohim Hayah hadavar. NRK en hologos. Nah, kalau berbicara tentang N, itu berbicara tentang titik di mana manusia tidak bisa menjangkau N itu dalam kebagaimanaan Dia. Titik di mana manusia tidak bisa menjangkau. Sehingga, teman-teman, ini berbicara tentang Yod-Heh-Vav itu. Untuk memisahkan Allahnya bangsa Israel. Allah yang eksis dengan Allah-Allah lain. Sehingga kita berbicara tentang Allah itu seperti apa. Teman-teman bisa buka. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-16. Ini teman-teman. Teman-teman perhatikan baik-baik. 1 Timotius 6 ayat 16 dia bilang apa? Dialah itu satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Sehingga ayat ini akan berhubungan dengan ini teman-teman. Yohanes pasal 1 ayat yang ke 18. Dia bilang apa? Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, yaitu firman yang telah menjadi manusia.
Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 14, dalam hal ini tidak teman-teman ya, dalam bahasa Ibrani dia bilang apa? Hadavar dia besar Fesyakan betok lu. Artinya sabda telah menjadi daging dan diam di antara kita. Dan sabda itu adalah Hayah Hadavar, yang adalah Vehadavar Hayahim Ha Elohim. Itu dalam kebagaimanaan Allah, teman-teman. Ini teman-teman harus melihat sampai sejauh itu, ya. Jadi kita berbicara tentang Tritunggal, kemudian lagi satu hal, teman-teman, ada beberapa hal lagi, ya. Yang Pak Bomo menjelaskan tadi itu luar biasa, teman-teman, ya. Saya cuma menambahkan, sehingga kita melihat yang namanya natur Kristus, ya. Dia sungguh-sungguh Allah. Nah, ini, teman-teman perhatikan, Yahweh yang Tuhan Guru Besar ini semua. Kalau ini yang Bapa dalam kebahagiaan, kita menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Dalam kebagaimanan dia Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan tidak terpisahkan. Nah, ini kita mengenal Allah yang batin, teman-teman. 1 Timotius, Bapa, Firman-Nya dan Roh Kudus. Kita mengenal dalam 1 Timotius 6 ayat 16, kita mengenal Allah yang batin. Allah yang tak terlihat, yang tak nampak. Tetapi, lihatin teman-teman, Firman yang menjadi manusia, ini nampak. Yohanes 1 ayat 14. Sehingga kita mengenal Allah yang zohir, yang tampak. Nah, sekarang teman-teman, ketika kita berbicara seperti ini, Firman yang menjadi manusia, berarti kita berbicara di natur Kristus. Dia sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Nah, di dalam bahasa Yunani ini namanya dia bicara tentang hiparton. Ketika dia berkemaksud dia hiparton, dia hiparton artinya dia tetap existing. Dan ketika dia existing, keilahiannya juga tetap existing dalam keadaan manusia, ya. Tetapi kita lihat nih, ajaran dari bapak-bapak gereja mengatakan seperti apa, ya. Ajaran dari bapak-bapak gereja, ajaran dari konsili, ya. Di dalam konsili Nicea 2, ya, ketika dia hiparton, tetap existing, menjadi manusia, Firman yang menjadi manusia, keilahiannya ada nggak? Ada, hiparton. Tetapi existing yang seperti apa? Dalam Katekismus Gereja dan Konsili Nicea 2 tahun 787, karena sabda menjadi manusia dan menerima kodrat manusia yang sesungguhnya, maka Kristus terbatas dalam tubuh. Makanya kita melihat kemanusiaan Kristus, dia tidur, dia lapar, tetapi Alkitab mengatakan bahwa di dalam dirinya tidak ada dosa sama sekali. Itulah teman-teman. Gak ribet. Alkitab itu betul-betul gamblang, teman-teman, luar biasa. Jadi ketika tanya nih, apakah Yesus adalah Tuhan? Ya. Nih, apakah Yesus adalah Tuhan Guru Besar? Ini yang Pak Bobo menjelaskan. Sang sesembahannya Allah, ya. Yang Pak Bobo menjelaskan di awal. Ya. Apakah berarti Bapa, Firman-Nya dan Roh Kudus? Apakah Yesus adalah Allah? Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Yesus bukan Bapa. Tapi Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah yang bersemayam dalam kerangka kami. Sampai situ teman-teman. Saya harap teman-teman bisa memahami dan kuat di dalam iman Kristen dan Alkitab ini, teman-teman. Jangan sampai kita tergoncang dengan pengajar-pengajar palsu, teman-teman. Itu ada. Hati-hati, teman-teman. Yang sangat saya katakan, jika saya mengatakan kebenaran kepada kamu, apakah saya menjadi musuhmu? Itu kata Alkitab. Ya, silakan. Galatia 4 ayat 16 tadi. Kita berikan tepuk tangan buat adik Lantik RK.
Kalau masih bujang-bujang, silakan melamar ya. Ayo, Masya Allah. Kau masih bujang atau sudah menikah? Saya sudah sangat. Oh iya. Oke. Sudah kan? Sudah masuk di ini. Oh, iya. Jangan lupa. Oke, jadi untuk pemahaman Tritunggal saya pikir teman-teman sudah paham ya. Yang kita ajar itu kalau di kuliah itu 1 semester full itu ya, satu semester belajar Tritunggal. Jadi saya juga heran kalau ada pendeta yang tidak mengerti Tritunggal. Saya pikir dia sekolah di Sungai Becek ya, Sungai Becek ya. Karena Tritunggal diajar di teologi itu 1 semester, itu baru semester full, belum lagi lain-lain. Jadi saya pikir kalau ada pendeta yang tidak mengerti Tritunggal, saya kira itu pendeta abal-abal gitu. Ya ini tadi kita ajar ini sudah termasuk intinya ya. Dan nanti saya dari LK akan menjawab ya. Tadi pasti ada pertanyaan di bawah banyak. Oh, Yesus Allah, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Betul kan ya? Betul? Itu nanti kita jelaskan ya. Terus Yesus kok tidak bisa berbuat apa-apa? Betul kan ya? Betul? Selalu mereka ambil Yohanes 5:30. Terus katanya Yesus tidak bisa kelihatan, tapi tidak punya suaranya, tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Bagaimana itu ayat bertentangan? Sedangkan dalam Matius 3 ayat 17, di situ ada suara dari Bapa. Bapa suara dari atas, ada merpati, Roh Kudus dalam bentuk merpati. Terus inilah anakku. Ini bagaimana ini? Bagaimana teman-teman? Kita lanjut kah? Mau lanjut kan di bawah? Kalau lanjut ke kisah 1. Oke. Kita lanjut ya. Kita jawab dulu. Teman-teman semua bilang, oh Yesus tidak tahu kiamat. Inilah lebih baik kita begini besi menajamkan besi, toh? Tidak tahu jangan besi menajamkan kayu menajamkan besi. Tak bisa. Kalau kayu menajamkan besi, tak bisa itu otak tubuh dan sebagainya. Mana tuh besi menajamkan besi hal. Ya udah bilang gini, Parto, parang Toraja dari Toraja ketemu dengan parang dari NTT orang ini. Tahu toh jadi besi ketemu besi. Itu udah kerasa begini ya. Jadi teman-teman ini kita tadi sudah mengajar sekitar lebih dari 5 SKS ya, 5 SKS. Jadi tadi teman-teman orang mereka tahu dari perjanjian lama kita bongkar, dan sekarang kita akan buka mengenai Yohanes Matius 24 ayat yang ke-35 dan 36. Yesus kalau Tuhan dia tidak tahu hari kiamat. Oke, teman-teman siapkan buku dan pulpen, kita belajar. Oke, silakan ya. Bentar. Tolong teman-teman pahami. Mana nih? Oke, ini selalu digadang-gadangkan oleh teman-teman dari sebelah. Yesus kalau Tuhan, kenapa tidak tahu hari kiamat? Aneh aja lu. Kan di dalam ayat ini Matius 24 ayat yang ke-36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Mereka mempremi. Kan anak ini kan Yesus. Yesus tidak tahu. Ini karena mereka punya penafsiran botol. Mereka tidak baca di atas ini. Perhatikan. Perhatikan kata-kata saya. Teman-teman perhatikan. Ambil buku bolpen cantik, duduk manis. Perhatikan ya. Ini kita lagi sekali lagi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku anihu. Oke? Perhatikan di sini. Ini berbicara aku, bukan perkataan anak. Betul nggak Eka? Iya. Perkataanku tidak akan berlalu. Berarti merujuk kepada Sang Firman. Kenapa? Di sini anak, di sini ku. Kita merujuk kepada di sini. Perhatikan baik. Yohanes 10. Mau sepatah lobet kabeh.
Perhatikan. Aku dan Bapa adalah satu. Aku. Kenapa bukan anak? Anak dan Bapa satu tidak pernah terjadi. Bapa tidak bisa menanggung dosa anak. Anak tidak bisa menanggung dosa Bapa. Itu dalam Kitab Yesus 18 ya. Kita lihat sini. Aku dan Bapa adalah satu. Aku ini merujuk kepada Sang Firman. Bapa, Sang Sumber. Kalau bicara masalah ini, kita kembali kepada Yohanes 1 ayat 1. Merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1. Nih. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Merujuk kepada Yohanes 1, Allah Tritunggal Maha Kudus. Ya, saya kasih lagi ke Ustaz. Ini firman, sama dengan Bapa. Aku dan Bapa satu. Oke? Perhatikan teman-teman di bawah. Nah, kenapa Yesus berkata anak? Yesus tidak tahu, karena Yesus berkata anak. Berarti merujuk kepada Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, berarti anak. Namanya siapa? Yesus. Matius 1 ayat 21. Nih. Ia melihatkan ke kau akan menamakan dia Yesus. Ini anak manusia namanya Yesus. Oke? Nah, perhatikan di sini. Yesus tidak pernah berkata anak adalah jalan dan kebenaran. Setuju ya? Kita perhatikan di sini. Yohanes 14 ayat 6. Tahu nggak? Ini ada nubuatannya nggak ini? Ini ada nubuatannya loh. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Sebelum di mana ya? Ada di kitab Mazmur. Nanti saya buka. Ini coba kita catat ya, teman-teman catat ya. Yohanes 14 ayat 6, terus Yohanes 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepada aku akan hidup. Terus Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Terus itu satu tuh. Matius 11 ayat 28, marilah yang berbeban berat dan Kristus, itu juga satu tuh. Perhatikan di sini teman-teman ya. Kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran. Apakah di sini teman-teman perhatikan? Yesus ada berkata, anak adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti merujuk kepada Anihu, Anoki, atau Alos. Betul kan tidak? Betul bro? Merujuk kepada Sang Firman kan? Ya. Jadi kita harus memahami pada waktu Yesus berbicara. Kalau Yesus berbicara kepada anak, jelas dia lagi merendahkan diri sebagai manusia. Sang Firman itu. Lari ke Filipi 2 ayat ke-6. Betul kan? Ada yang sekarang? Filipi 2 ayat 6 sampai 8 itu. Ini merujuk Yesus berbicara kepada Sang Firman. Allah Tritunggal Maha Kudus. Ini. Dia lagi merujuk kepada sini. Oke, kita perhatikan. Nah, kita perhatikan di dalam Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tidak pernah Yesus bilang anak kebangkitan dan hidup, betul? Menuju kepada Sang Firman. Tidak pernah. Pasti aku. Kita lagi lihat di dalam Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, menuju kepada aku, dan firmanku, bukan firman Bapa, karena Bapa bilang firman ini adalah Yesus. Oke? Paham ya? Kalau memang Yesus bukan Tuhan, pasti Yesus bilang firman Allah Bapa, betul? Tapi Yesus adalah Sang Firman, makanya Yesus bilang Sang Firman, firmanku. Aku dan firmanku. Di dalam aku dan firmanku. Yesus tidak pernah berkata, jikalau kamu tinggal di dalam anak, betul? Anak dan firman Bapa, oke? Jelas Yesus siapa? Orang Kristen itu pintar-pintar. Jangan kita otak sama dengan drone. Ini, aku dan firmanku. Jelas merujuk kepada di situ bahwa Yesus memang tahu hari kiamat. Makanya orang-orang mengatakan, oh Yesus tidak tahu kiamat. Bagaimana? Kita baca bahasanya ini, teman-teman ya. Perhatikan, jelas Yesus tahu hari kiamat. Ya, yang dikatakan oleh teman-teman, oh Yesus tidak tahu kiamat. Ya, karena di sini berbicara tentang anak, son, bukan berbicara tentang firman itu.
Sampai sini anak Tuhan paham? Yang di bawah. Jadi Yesus adalah sang firman. Semua nabi, teman-teman perhatikan ya. Di dalam kitab Taurat sampai dari Kejadian sampai Maliaki, semua nabi dia berkata Allah berfirman. Allah berfirman. Demikian firman Allah, betul? Demikian firman Allah. Ini semua ini Allah berfirman, demikian firman. Tapi Yesus tidak pernah berkata, aku berkata kepadamu firmanku. Yesus tidak pernah berkata Allah berfirman, karena dia adalah sang firman itu. Nah, kita merujuk kepada Yohanes 14 ayat 6. Itu nubuatannya di mana? Kita buka. Yohanes 14, tolong catat ya teman-teman ya. Perhatikan di sini. Yang pertama, akulah jalan dan kebenaran. Di sini ada kata jalan, ada kebenaran dan hidup. Dan di sini akulah jalan. Perhatikan ya teman-teman ya, tolong catat. Yohanes 14 ayat 6. Yang pertama di situ. Kemudian Yohanes 8 ayat 12. Tolong catat ya di sini. Yesus mengaku bahwa akulah terang dunia. Perhatikan. Tolong ya, ini penggenapan semuanya harus. Oke. Kemudian Yesus berkata, Yohanes 14 ayat yang ke 27 ya. Ini. Perhatikan ya teman-teman ya. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, jangan gelisah dan gentar. Berarti damai sejahtera, Tuhan Yesus memberikan sejahtera. Oke? Itu yang ketiga. Kita buka lagi di sebentar ya. Ya ini Yohanes 11 ayat 28 25. Nah ini, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Perhatikan ya, tolong catat Yohanes 11 ayat 25. Nanti saya kasih satu kali nubuatannya. Kemudian Yesus berkata dalam Lukas Lukas 24 ayat 44 ya. Perhatikan, nanti akan waktu saya akan menjelaskan tentang ini ya. Pada ketiga ini tertulis di mana nih? Yang selalu kadrun bertanya. Oke, saya jawab dulu ayat 44. Perhatikan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, Yesus, dalam kitab Taurat. Berarti menuju kepada sang firman ya. Dalam kitab Taurat Musa, yang tadi kita udah bahas itu pelan-pelan, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Kitab para nabi ini orang sebelah tidak punya. Kita punya kitab Mazmur, oke? Kita lihat kitab Mazmur. Menuju ke sini. Terlalu cepat kenapa ya? Teman-teman, terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat kita satu ya. Oke. Kita buka kitab Mazmur. Perhatikan teman-teman. Mazmur 109. Ini kita buka dimulai di kita buka tadi Yohanes 14 ayat 6, Yohanes 11 ayat 25, kemudian Matius 11 ya, marilah yang berbeban berat, lihat Yesus aku memberikan kelegaan kepadamu, Matius 11 ayat 28, kemudian Yohanes 11 ayat 8 ayat 12, dan selanjutnya ya. Kita buka mulai dari sini. Perhatikan. Yesus adalah sang firman. Mazmur 119 ayat 105. Perhatikan. Oke. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke. Perhatikan ya. Yesus berkata, akulah terang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Betul toh? Betul? Oke. Berarti Yesus adalah sang firman. Dia adalah pelita, Yohanes 8 ayat 12, bagi kakiku, jalan ya, dan terang bagi jalanku. Nah,
Kemudian kalau kita baca di sini, di mana ayat yang tadi Paulus sampaikan, akulah kebangkitan. Perhatikan begini. Kita buka di 48. Ini satu perikop. Turun ke 19. Ya, nah ini Daud yang ini ya. Tadi kan Lukas 24 kan harus diingat kan. Perhatikan sini teman-teman ya. Dari 48, kita perhatikan. Dari 48, Mazmur 48. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hambamu, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Perhatikan di sini, Daud ini berharap, untuk kedatangan bernubuat untuk kedatangan Yesus. Jadi nubuatan dalam kitab Mazmur paling banyak. Perhatikan teman-teman, oleh karena engkau telah membuat aku berharap, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Kalau Anda tidak melalui Tuhan Yesus, Anda tidak akan pernah dibangkitkan. Amin. Amin. Janjimu menghidupkan aku. Daud berharap dia mati, dia akan dibangkitkan. Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Inilah nubuatan Daud. Kita lihat Amsal 21 ayat 21. Perhatikan, ini nubuatan semua digenapi. Inilah kata hikmat. Kenapa saya bawa ke Amsal? Amsal ini adalah hikmat. Hikmat siapa? Yesus Kristus. Nanti saya bahas sebentar Yesus itu siapa, hikmat siapa. Amsal 21 ayat 21. Perhatikan. Hati-hati yang di bawah, yang kalian masih cari kebenaran, lebih baik cari kebenaran, hanya Yesus kebenaran itu. Perhatikan Amsal 21 ayat 21. Yesus berkata, sebentar. Yesus berkata, dialah kebenaran. Kebenaran, jalan, terang. Pengen pakai mouse nih. Terang, terus hidup, sejahtera. Ini kata Yesus ya. Teman-teman tolong perhatikan ya. Yesus berkata dia adalah jalan, kebenaran, jalan, terang, hidup, dan sejahtera. Perhatikan teman-teman ya. Tadi dalam ayat Alkitab yang kita baca. Perhatikan di sini. Kita main di sini sekarang. Siapa mengejar kebenaran dan kasih? Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7. Silakan teman-teman yang buka ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Ini ada di dalam Yesus Kristus. Teman-teman harus paham ini. Anda percaya Yesus, kebenaran, Anda selamat. Anda percaya kasih, Anda mempunyai kasih, berarti Allah adalah kasih, Anda selamat. Anda memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Itulah akulah kebenaran, jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatikan, sehingga dapat apa? Perhatikan sini, apa yang kita dapat? Siapa mengejar? Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Kita buka. Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Berarti kita kalau percaya sama Tuhan Yesus, berarti apa yang kita dapat? Kehidupan. Di mana ada kebenaran, di mana ada Tuhan Yesus, katakan amin. Anak Tuhan di bawah, katakan amin. Di mana ada Tuhan Yesus, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran, Yohanes 14:6, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Haleluya. Jelas Yesus adalah kebenaran itu. Yesus adalah janji itu.
Siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan mendapatkan damai sejahtera di bumi maupun di sorga. Janji Tuhan. Maka Yesus bilang apa? Marilah kepadaku yang berbeban berat, lihat Yesus, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Kita semua akan di sini. Amin. Di Yerusalem. Amin. Sebentar Pak Boba akan nyanyi satu lagi ya, kayak Yerusalem ya. Nanti kita nyanyi dulu lagu. Nanti Ya. kita lanjutkan malam sedang pembahasan. Ya, oke. Nanti kita lanjut lagi malam ya. Tapi sekarang Pak Bobo mau Nyanyi dulu. kita nyanyi dulu. Nanti saya mereka nanti lanjut lagi. Dan Pak Bobo nyanyi dulu satu lagu. Kita nyanyi Yerusalem ya, teman-teman ya. Kalau Pak Bobo bersuara jelek jangan marah ya. Sebentar loh. Nanti kita lanjut dan kaya. Nanti kita tinggal kita belajar lagi Alkitab. Iya, gampang lah. Karena orang Kristen seperti ini Pak. Iya, daripada kita Pak Bobo kalah terpaksa Pak Bobo nyanyi. Iya. Iya, pada saat itu ini punya. Sebentar ya, ada Bluetooth yang hidup, anehnya aja. Yang Bluetooth yang hidup di mana ya? Sebentar ya, RK. Oh. Kayak iya. Kayak Apa satu lagu. Iya. iya. Bluetooth connected. Ya, saya nyanyi satu lagu dulu ya teman-teman ya. Wow. Terganggu. Teman-teman, tolong usahakan malam 4 ya. Jangan Pak Bobo kalah. Usahakan mereka kalah supaya kita sumbang satu lagu.